Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Kita akan ngebahas Yesaya pasal yang ke-16 ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak semua untuk satu dalam hati. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kami boleh melewatinya dan saat ini kami mau mendalami tentang Alkitab kembali dalam program tadarusan Alkitab ini. Berkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan daripadamu sehingga setiap kami mendapatkan rema dan akhirnya bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup kami masing-masing. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan Yesaya pasal yang ke-16 ya. Kita siapkan Alkitab kita. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Yesaya pasal yang ke-16. Kita baca saudara ya. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dan dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah kianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang kepadamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap, mengingat kue kismis Kir Hareset, biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana, para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale, sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai, tiada pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab. Batinku tergerak melihat keadaan Kirheres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaian yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Haleluya. Iya, ini pasal 16 yang barusan kita baca tentu berhubungan dengan pasal 15 yang kita sudah lewati tadarusannya minggu lalu ya. Ini berhubungan dengan Moab. Ya, bagaimana Tuhan akhirnya menghukum Moab, dan ya Moab memang benar-benar dihalaukan oleh Tuhan dan hilanglah ya, peradabannya itu hilang. Saya rasa apa yang saya jelaskan soal Moab di tadarusan terakhir kita sebelumnya sudah cukup jelas ya, sudah cukup panjang lebar bagaimana Moab itu sebagai seorang pribadi lahir ke bumi dalam prosesnya itu dari sebuah perkawinan atau pernikahan yang tidak lazim. Tidak lazim tentunya kalau kita melihat nantinya dalam sudut pandang kebenaran ya. Kalau dilihat dalam sudut pandang Sodom dan Gomora, ya apa yang dilakukan Lot dan 2 anak gadisnya itu sesuatu yang biasa. Makanya kan saya tafsirkan kemarin bahwa anak-anak gadisnya Lot ini kayaknya tidak berpikir panjang ya untuk meneruskan garis keturunan bapaknya dengan cara meniduri bapaknya gitu kan ya. Kenapa begitu? Kenapa anak-anak gadisnya Lot ini punya pikiran demikian? Karena saya tafsirkan kemarin ya, mereka hidup dalam budaya Sodom dan Gomora. Ya, melihat perkawinan yang tidak normal ya, dalam perspektif kita sekarang ini tidak normal, sedarah ya, antara orang tua kandung dengan anak kandung, antara orang tua dengan anak angkat ya, terus juga saudara bersaudara ya, sesama jenis ya. Terus ya pernikahan atau perkawinan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab kita di Sodom dan Gomora itu ya terjadi. Dan Lot kan hidup dalam masyarakat seperti itu. Seperti saya bilang bahwa
Atau firman Tuhan juga jelas mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan yang baik. Jadi orang yang baik itu sebaik apapun dia, kalau tinggal di tempat yang buruk ya perspektif dia sedikit banyak akan terpengaruh. Ya, kalau kita membaca Lot itu ya pasti orang baik. Ya, istrinya pun orang baik. Yang bilang istrinya Lot itu bukan orang baik siapa ya? Itu pasti tidak alkitabiah dan tidak mengerti konteksnya. Karena ingat cerita soal Abraham yang tawar-menawar dengan Tuhan supaya Tuhan tidak menghancurkan Sodom, kan Abraham sampai pada akhirnya oke Tuhan, ini yang terakhir kali, kalau ada 10 orang yang bertobat dan tidak jahat, orang itu orang baik, maka jangan kau hancurkan Sodom ya. Terus Tuhan bilang oke, ya kalau ada 10 orang benar di Sodom, maka aku tidak akan jungkir balikan Sodom. Ya, saya percaya Lot, istrinya, anak gadisnya 2 itu masuk kriteria orang baik gitu ya. Maka karena cuma ada 4 ya, tidak atau masih kurang 6 orang, ya akhirnya Tuhan hancurkan Sodom. Kan seperti itu. Jadi kalau bilang istrinya Lot itu memang dari dulunya mata duitan, istrinya Lot tuh dari dulunya itu sangat kedagingan, duniawi. Ya ini tafsir yang tidak tidak berdasar gitu ya. Justru kalau kita melihat konteksnya ya Lot itu di mata Tuhan ya tetap orang baik. Ya. Cuma ya tadi kalau kita ngomongin 2 anak gadisnya, kenapa punya pikiran untuk membuat ayahnya mabuk dan tidur dengan ayahnya? Karena apa yang mereka lihat di Sodom itu hal yang seperti itu, hal yang lumrah, sehingga mereka tidak berpikir panjang dan tidak berpikir ini sesuatu yang aneh begitu ya. Nah jadi kan Moab itu lahir dari pernikahan atau perkawinan seperti itu. Yang kita tahu kemudian nanti setelah ada terlebih hukum Taurat ya, perkawinan sedarah seperti itu kan dilarang sama Tuhan lewat Alkitab kita, lewat hukum Taurat ya. Sehingga ya sekarang ini kita yang beragama, yang juga masih mewarisi kebenaran Taurat itu ya punya perspektif seperti itu. Ya. Kan kalau di Kristen kan nggak ada pengajaran seperti itu. Coba mana ada? Ya makanya saya kadang-kadang geli gitu kalau ada orang Kristen bilang, iya kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, kita tidak lagi tunduk pada hukum Taurat, kita tunduk pada hukum kasih karunia. Tapi orang yang berkata begitu ya kalau melihat misalnya ya berita-berita yang lagi viral, atau kan sekarang ini kan kehidupan keluarga itu banyak yang rusak, terlebih lagi karena ini situasi sudah komunikasinya sudah sangat terbuka ya, lewat sosial media, sehingga Bapak Ibu dapat dengan mudah misalnya kan belum lama ini kan lagi viral tuh beberapa hari yang lalu atau minggu lalu kan terungkap bagaimana seorang anak gadis kandung ditiduri bapak kandungnya ya. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya. Ya. Nah orang Kristen kalau lihat gini, dasar ini emang ini nggak bener gitu kan. ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini jelas-jelas sangat tidak alkitabiah, tidak Kristen banget. Tapi sekarang coba baca di Alkitab kita, ada nggak terutama Perjanjian Baru ya, karena banyak orang Kristen kan menganggap bahwa mereka hidup dalam hukum kasih karunia. Banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak pengkhotbah, banyak gereja yang kalau sharing firman Tuhan hanya Perjanjian Baru aja. Ya seolah-olah Perjanjian Lama itu udah masa lalu gitu ya. Nah ini gimana nih? Di Perjanjian Baru nggak ada pengajaran-pengajaran yang spesifik ngomongin soal pernikahan sedarah seperti itu. Yang adanya ada di hukum Taurat kan. Di Imamat itu jelas sekali ya. Ada hukumannya harus dibinasakan dan lain sebagainya bla 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 gitu kan ya. Jadi itu yang saya bilang bahwa kalau masih ada orang bilang PL itu berbeda dengan PB dan seterusnya, ini orang-orang yang jelas saya berani aku yakin mungkin belum membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu secara penuh gitu ya, secara konsisten gitu ya, secara sistematis gitu ya. Sehingga akhirnya pemikirannya atau teologianya atau pemahaman imannya masih sangat terkotak-kotak gitu ya. Dia belum sampai pada menemukan benang merahnya ya. Jadi memang itulah yang terjadi ya. Saya kembali kepada Moab, itulah faktanya ya. Bahwa apa yang dipahami oleh anak-anak Lot itu dipikirnya hal yang wajar, ternyata setelah Tuhan akhirnya memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, dibawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir,
Kemudian ada di bawah kaki Gunung Sinai, Tuhan menjumpai Musa, pemimpin mereka, dan memberikan 10 perintah Allah, dan berikut juga Taurat ya. Maka akhirnya orang Israel, bangsa pilihan Tuhan ini, mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yakni Lot dan 2 anak gadisnya ya, itu sesuatu yang tidak benar dalam perspektif Tuhan. Nah, Moab dan keturunannya kan hidup berdampingan dengan Israel. Tentu ya mereka masih saudara jauh ya. Meskipun mereka tidak dekat karena sudah menjadi sebuah bangsa, tentu karena mereka dapatkan siapa mereka dari garis keturunan di atas mereka itu dari lisan, mereka tahu akhirnya bahwa mereka itu punya nenek moyang namanya Lot ya, dan Lot ini adalah keponakan dari nenek moyangnya bangsa Israel yang namanya Abraham ya. Jadi mereka tuh pasti paham lah ya. Pasti mengerti lah gitu ya. Ketika mereka hidup berdampingan sebagai sebuah bangsa, Moab dan Israel, mereka tuh paham, mereka itu punya hubungan relasi sebenarnya ya, kekerabatan yang cukup dekat. Tapi ya kita tahu ya, Moab ini tidak mau tunduk sama Israel, tidak mau mengikuti Israel, dan tidak mau peduli dengan apa yang dipercayai oleh bangsa Israel. Padahal mestinya mereka paham bahwa dulu Lot itu ikut Abraham, dan tentu Lot itu percaya dengan Allahnya Abraham, percaya kepada Allahnya Abraham. Ya. Ya tapi ya itu ya, kalau sudah terikat dengan dosa ya susah gitu ya. Terbuka, susah untuk mau merendahkan hati, untuk mengakui bahwa mereka itu salah gitu ya. Sehingga akhirnya sebagai seorang pribadi ya, ketika masih bernama Moab dan belum punya anak, ini aja sudah bermasalah karena lahir dari pernikahan yang menurut Taurat itu ya, meskipun Taurat masih diberikan kemudian ya, itu sesuatu yang salah. Oke lah, Moab nggak bisa kita, Moab secara pribadi mungkin kita tidak bisa bilang ya dia kan anak yang tidak mengerti bahwa tidak bisa memilih gitu ya siapa orang tuanya. Oke lah ya. Andai kata Moab ketika lahir ya dia tidak tahu, dan dia tidak bisa juga kita vonis begitu, karena kan dia lahir tanpa bisa memilih siapa orang tuanya. Ya dia lahir memang dari perkawinan antara ayah kandung dengan anak gadis kandungnya gitu ya. Tapi seperti saya bilang, ketika terus bertumbuh sebagai pribadi, kemudian juga berkembang sebagai sebuah bangsa, mengerti juga siapa Israel, negara tetangganya, dan mereka pasti tahu juga bahwa nenek moyang mereka tuh bersaudara. Pasti adalah interaktif, orang tinggal di wilayah yang sama kok. Nggak mungkin nggak berinteraktif kan. Ya kayak kita sekarang dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita sewarga negara Indonesia. Kita meskipun berbeda suku, berbeda agama, kan kita berinteraktif. Maka saya sebagai orang yang lahir Kristen dari suku Jawa, saya sudah punya pemahaman gitu, sudah mengertilah paling sedikit misalnya ya, ada budaya Batak karena tetangga saya depannya Batak, ada yang Sunda, ada yang Manado, ya, kemudian ada yang Bali juga. Saya memahami sedikit banyak gitu ya. Saya juga memahami misalnya saudara-saudara yang beragama Islam ya, karena rumah ibu saya depannya tuh masjid. Dan di satu gang itu kebanyakan ya semuanya Islam. Yang Kristen paling cuma 1, 2, 3. Zaman saya kecil ya, di gang saya itu yang Kristen cuma 1, 2, 3, 4. 4 keluarga saya. Dan tidak ada yang lain, ya tidak ada yang beragama lain, cuma Kristen Protestan dan sisanya tuh Muslim. So teman-teman saya main gundu, main tak benteng, main tak umpet, main perang-perangan, pokok main galasin, permainan zaman kita dulu masih kecil, itu semuanya kebanyakan adalah Muslim. Dan ketika kita ngobrol ya kita berinteraktif kan ya. Saya sudah paham sejak kecil nabinya mereka tuh Nabi Muhammad. Mereka juga saya tahu sejak kecil mereka punya figur nabi namanya Nabi Isa, yang kita imani sebagai orang Kristen sebagai Yesus gitu ya. So jadi saya meskipun tidak perlu gitu dalam, tapi saya ngerti, oh Yesus saya tuh di agama Islam tuh namanya Isa gitu ya. Ya banyak lah, terus ada Nabi Yunus yang kurang lebih ceritanya sama. Cuma ada beberapa nabi mereka yang namanya tuh asing di telinga saya, tapi kok ceritanya sama gitu ya. Karena memang dalam beberapa penerjemahan ke dalam bahasa Arab gitu ya, nabi yang ditulis dalam bahasa Arab di Quran itu berbeda dengan nabi dalam bahasa
Entah itu Ibrani, entah itu Inggris, entah itu Indonesia di Alkitab kita. Tapi ceritanya sama. Saya lupa ya nabi apa aja gitu ya. Tapi ceritanya sama kurang lebih ya. Ya. Jadi kita berinteraktif berarti kita memahami. Ya saya ngebayangin Moab dan Israel tuh berinteraktif ya. Mestinya juga Moab mengerti bahwa Allah mereka dulunya sama. Sebab Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka yang namanya Lot tentu Allahnya Abraham. Kenapa? Ya karena Lot kan ikut Abraham. Alkitab yang mengatakan dengan jelas Lot itu yang mengikuti pamannya ini keluar dari Ur Kasdim menuju ke sebuah tempat yang Abraham sendiri nggak tahu gitu. Nah itu dalam perjalanan itu kan Abraham menyembah Tuhan, Abraham berinteraktif sama Tuhan, ya. Abraham mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan Lot itu pasti mengikuti juga. Ya. Jadi dalam perjalanan itu saya percaya Lot itu juga akhirnya menyembah Allahnya Abraham. Ya tapi Moab ini ya nggak mau peduli terhadap hal itu, nggak mau pusingkan dengan hal itu. Mereka hidup dengan tetap penyembahan kepada dewa dewi mereka dan akhirnya membuat ya mereka semakin terpuruk dalam dosa. Dan akhirnya tadi ya Tuhan murka, terlebih ketika Moab itu memang cari gara-gara dengan Israel. Moab itu cari gara-gara dengan Yehuda. Biar bagaimanapun Israel dan Yehuda itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan karena Moab juga tidak mau bertobat, terus mengusik juga umat pilihan Tuhan ini, dan akhirnya Tuhan sampai pada keputusan akan membinasakan Moab. Dan seperti saya jelaskan dalam tadarusan yang kemarin, Moab itu hilang peradabannya. Ya, saya yakin siapapun orang yang tes DNA hari ini tidak mungkin akan sampai pada DNA Moab. Karena orang Moab sekarang ini nggak ada. Sampel darah orang Moab itu nggak ada. Ya paling mungkin disebut nanti adalah nenek moyang mereka kalau yang tes DNA ya orang Arab ya, orang Kurdi, orang Yahudi ya, atau suku-suku yang sampai sekarang masih ada di Timur Tengah yang mungkin lebih tua gitu ya usianya daripada suku-suku yang lainnya. Tapi Moab udah nggak ada lagi ya. Nggak ada suku Moab, nggak ada lagi sub-suku Moab gitu ya. Misalnya ada nih suku Arab gitu ya, terus di bawahnya ada Moab gitu ya. Nggak ada kayak suku Jawa kan umum ya, tapi kan Jawanya juga Jawa apa nih ya? Ya, karena kalau ngomongin suku Jawa juga ternyata faktanya dialeknya banyak yang berbeda, terus juga bahasanya meskipun sama tapi juga ada perbedaan. Jadi Jawanya itu adalah suku besarnya, sedangkan kecil-kecilnya tuh ada banyak suku. Ya, ya macam-macam saudara ya, ada suku-suku yang ada di Jawa. Kita cuma taunya suku Jawa secara general, tapi sebenarnya ada sub-sub suku lagi di bawah suku Jawa itu yang jelas berbedaan budaya ya, beda juga bahasa. Tapi mereka karena tinggal di Pulau Jawa dan menjadi penduduk asli Pulau Jawa, maka disebutnya suku Jawa. Padahal sih sebenarnya berbeda gitu ya. Nah ini yang fakta tentang Moab hari ini ya, bahwa hilang gitu dalam percaturan persukuan di abad-abad modern di bumi ini. Ini berarti nubuat Tuhan tuh nggak mungkin salah. Ya intinya apa yang dikatakan Tuhan di dalam Yeskiel pasal 16 ini ya, ini adalah Yesaya pasal yang ke-16 ini adalah sesuatu yang sama ya, tidak terlalu jauh karena bicara soal Moab ya, dan Moab itu sudah saya bahas di pasal yang ke-15 tadarusan sebelumnya. Jadi itu yang saya dapatkan, tidak ada tambahan yang lainnya ketika saya baca pasal 16 tadi. Intinya memang kita harus jaga hidup kita supaya generasi di bawah kita tidak hilang gitu. Jadi ketika kita menjadi sebuah suku nanti, karena kan Bapak Ibu pasti punya keturunan yang beranak pinak. Kayak saya gini tidak punya marga, tapi kalau nanti dibuat marga gitu ya, saya yakin nanti kalau bisa 100 tahun lagi sudah ada yang namanya marga Seno gitu ya, dimana mungkin belum besar tapi pasti sudah ada 3-4 generasi ya. Dan kalau satu generasi saja, misalnya saya udah punya sekarang anak 2, nanti mereka punya anak 2 misalnya, itu udah berkembang biak gitu ya, sehingga nanti pasti ada lah gitu ya terjadi jumlah anak cucu saya mencapai ratusan gitu ya. Itu kan sudah menjadi sebuah suku. Jadi kalau kita tidak mau hilang gitu,
eh, keturunan di bawah kita, maka jangan seperti Moab. Ya, belajarlah untuk bertobat, ajar anak-anak cucu-cucumu untuk juga hidup dalam pertobatan, sehingga generasi di bawah kita itu menjadi generasi yang berkembang biak, beranak cucu, dan akhirnya memenuhi bumi, dan semua anak cucu kita ini adalah orang-orang yang sudah bertobat, artinya menjadi gambar Allah. Nah, kalau begini, saya yakin upah kita besar karena kita sebagai keturunan yang paling tinggi di antara mereka semuanya sudah meneladani dan memberikan teladan, ya, sudah mengajar dan mengarahkan sehingga setiap anak cucu kita ini sudah mengerti siapa dirinya, ya. Jangan ulangi kesalahan Moab. Ya, itu saja yang saya bisa dapatkan di tadarusan kita pada Yesaya 16 ini, dan semoga diberkati. Ya, kalau diberkati Bapak Ibu bisa di-share, like, dan juga di-subscribe channel YouTube ini. Dan bagikan juga channel ini kepada yang lainnya agar banyak orang di luar sana yang mengikuti tadarusan Alkitab kita setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, terus dukung doa dalam doa pribadimu agar program-program terutama channel YouTube The Warriors ini, pelayanan digital dari JKI Doe, bisa menjadi dampak yang luar biasa, ya. Dan terima kasih juga kalau Bapak Ibu sudah ikut mendukung dalam dana, ya, seberapa pun yang kau taburkan untuk mendukung pelayanan kami di The Warriors Digital Ministry ini. Tuhan Yesus yang membalaskan. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode ini, kami sudah belajar banyak. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk memampukan kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di esok malam. Tuhan Yesus memberkati.